Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pemeliharaan SDM dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salimatul Umah, yang kedua ada Kholis Nasari, yang ketiga ada Rina Sunsinar. Subbab materi yang akan kami bahas meliputi yang pertama, pentingnya pemeliharaan sumber daya manusia, yang kedua tujuan pemeliharaan karyawan, yang ketiga asas-asas pemeliharaan, yang keempat metode-metode pemeliharaan SDM, yang kelima kepuasan kinerja dan keselamatan kerja, yang keenam bahaya di tempat kerja, ketujuh disiplin, kedelapan hubungan industrial dan tahapannya, kesembilan serikat pekerja, dan yang kesepuluh hubungan industrial Pancasila. Pentingnya pemeliharaan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian manusia itu sendiri merupakan unsur penting dalam proses-proses organisasi ataupun proses kerja. Kemudian dalam hal ini, manusialah yang dapat menentukan maju mundurnya sebuah organisasi, dan pada intinya, manusialah yang menjadi sumber daya yang perlu terus dipelihara. Nah, pemeliharaan atau perawatan SDM merupakan salah satu tindakan penting untuk terus menghasilkan kualitas manusia yang unggul serta memiliki dedikasi yang tinggi. Maka, pemeliharaan sumber daya manusia itu penting untuk dilakukan. Tujuan pemeliharaan karyawan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Yang ketiga, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang kelima, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang keenam, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Dan yang ketujuh, mengefektifkan pengadaan karyawan. Asas-asas pemeliharaan. Terdapat 5 asas pemeliharaan. Yang pertama ada asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan supaya asas ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua ada asas kebutuhan dan kepuasan pemenuhan. Nah, asas ini harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan karena asas ini penting untuk tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada asas keadilan dan kelayakan. Nah, asas ini hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga mereka melaksanakan dengan disiplin, mampu bekerja sama, dan semangat dalam mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Yang keempat ada asas peraturan legal. Peraturan yang legal ini berasal dari sumber undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri yang harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Dan yang terakhir ada asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Kemudian jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang dapat mengakibatkan metode-metode pemeliharaan SDM. Terdapat 3 metode. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi merupakan alat yang sangat penting untuk menyampaikan maupun menerima informasi dari pihak lain,
Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi adalah berkomunikasi secara efektif. Seorang pemimpin harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami agar para bawahan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah insentif. Insentif merupakan daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Terdapat dua jenis insentif. Yang pertama ada insentif positif, dengan memberikan hadiah material atau non-material kepada karyawan. Dan yang kedua adalah insentif negatif. Nah, ini dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan jika prestasi kerjanya di bawah standar yang telah ditentukan. Kemudian metode yang terakhir adalah kesejahteraan karyawan. Nah, kesejahteraan karyawan ini adalah balas jasa pelengkap yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat. Kepuasan kinerja dan keselamatan kerja. Kepuasan kinerja dan keselamatan kerja sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kerja karyawan yang menjadi tanggung jawab si pemberi kerja. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor manusia, berkaitan dengan tindakan tidak aman karena mengakibatkan peraturan dan ketentuan kerja. Yang kedua adalah faktor lingkungan, berkaitan dengan peralatan-peralatan kerja yang memberikan kejadian lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan faktor manusia. Kemudian yang selanjutnya ada disiplin. Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Ada dua tipe kegiatan pendisiplinan. Yang pertama, disiplin preventif. Nah, pendisiplinan ini dilakukan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Nah, ini kegiatan dilakukan sebelum terjadi penyelewengan oleh karyawan. Dan yang kedua adalah disiplin korektif. Kegiatan ini untuk menangani pelanggaran terhadap aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Nah, kegiatan ini dilakukan setelah adanya pelanggaran oleh karyawan. Kemudian yang selanjutnya ada bahaya di tempat kerja. Yang pertama ada bahaya fisik. Merupakan sumber utama dari kecelakaan di banyak industri dan mungkin tidak bisa dihindari. Namun sekarang manusia mulai mengembangkan berbagai prosedur keamanan untuk mengatur risiko tersebut. Yang kedua ada bahaya mekanik. Misalnya banyaknya permesinan yang melibatkan pemindahan komponen dengan kecepatan tinggi, permukaan yang panas, dan bahaya lainnya yang berpotensi untuk melukai pekerja jika tidak digunakan dengan aman. Yang ketiga ada bahaya kimiawi dan biologis. Bahaya biologis meliputi bakteri, virus, fungsi, dan tuberkulosis yang terjadi di tempat kerja yang tidak diketahui secara langsung. Kemudian yang kedua adalah kimiawi, meliputi asam, basa, logam berat, pelarut, asap, bahan kimia yang reaktif. Dan yang keempat adalah masalah psikologis dan sosial. Nah, ini yang pertama ada stres akibat jam kerja terlalu tinggi, yang kedua ada kekerasan di dalam organisasi, yang ketiga ada penindasan, dan yang keempat adalah pelecehan seksual. Hubungan industrial dan tahapannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Nomor 16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Bentuk hubungan industrial: proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah, serta perundingan dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada dalam perusahaan. Kemudian, tujuan pengaturan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja perusahaan, serta tercapainya kesejahteraan bagi pekerja dan pengusaha secara adil. Peraturan hak dan kewajiban dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah hak dan kewajiban yang bersifat makro minimal. Adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang berlaku menyeluruh bagi semua perusahaan dengan standar minimal. Dan yang kedua ada hak dan kewajiban yang bersifat makro kondisional, yang artinya standar hanya dapat diberlakukan bagi perusahaan secara individual telah sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Kemudian saran utama pelaksanaan hubungan industrial. Nah, ini peraturan perundang-undangan yang merupakan standar minimal yang harus ditaati perjanjian kerja bersama atau PKB yang merupakan syarat kerja yang dirumuskan melalui perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Peraturan perusahaan atau PP yang mengatur syarat kerja yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada serikat pekerja. Pengertiannya terdapat pada Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 Nomor 17. Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, fungsinya terdapat pada Pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003. Pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Selanjutnya ada anggaran dasar serikat pekerja. Yang pertama ada nama dan lambang, 2 dasar negara, asas dan tujuan, 3 ada tanggal pendirian, 4 ada tempat kedudukan, yang kelima adalah keanggotaan dan kepengurusan, yang keenam ada sumber dan pertanggungjawaban keuangan, yang ketujuh ada ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Hubungan industrial Pancasila merupakan hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Adapun tujuannya yang pertama, mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kedua, menciptakan ketenangan, ketentraman, ketertiban kerja, serta ketenangan usaha. Dan yang ketiga, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Hubungan industrial Pancasila memiliki landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang 1945. Secara operasionalnya berlandaskan GBHN serta ketentuan pelaksanaannya yang diatur oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah pokok pikiran dan pandangan industrial Pancasila. Yang pertama, keseluruhan sila-sila dari Pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Yang kedua, pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, keyakinan, politik, paham, aliran, maupun jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan, serta perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.